Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya rindu mengajak kita sama-sama meneduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, mempersiapkan hati kita, mengarahkan pikiran kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya pagi hari ini ketika kita beribadah, masing-masing kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita pulang dengan sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan membawa rasa syukur kami buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang besar, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Itu sebabnya pagi hari ini dengan mengangkat kedua tangan kami penuh kerendahan diri kami di hadapan Tuhan. Kami datang dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang di dalam kasih setianya tak pernah sekalipun meninggalkan kami, buah karya ciptaan tangan-Mu. Pagi hari ini di dalam ibadah kami Tuhan, turunlah kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mempersembahkan ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami untuk puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mau sama-sama singkirin dulu semua distraksi. Kita mau fokus muji nyembah Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan adalah pilihan terbaik hidup kita. Yang setuju boleh katakan yes. Amin. Mari kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sebab cinta Engkau dalam kami, dalam hidup kami untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Tuhan yang mulia, turun ke dunia,
untuk menerima kebenarannya. Sebab kami rindu Tuhan, kami diubahkan, kami disempurnakan selalu menjadi seperti Engkau Tuhan.
segalanya untuk jadi sepertimu. Kami menghormati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kami menghormati kehadiran-Mu pagi hari ini, Tuhan. Tiba saatnya kami belajar. Tiba waktunya kami duduk mengarahkan pikiran kami seutuhnya buat kebenaran firman yang sama-sama kami mau pelajari pagi hari ini. Kami berdoa, minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus, berbicaralah buat setiap kami sementara kami mendengar kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Please Tuhan, lawat setiap kami. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya pengen menyapa buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik, tetap sukacita, tetap happy, tetap percaya bahwa badai pasti berlalu. Just proses saja. Cuman sebuah season aja. Musim pasti akan berganti. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang di rumah tetap kuat, tetap percaya, dan tetap nggak kehilangan sukacita. Ya, buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, semuanya baik. Kok nggak ada yang senyum ya? Oh, pakai masker ya. Iya. Nah, pagi hari ini, kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa sepanjang bulan ini tema kita adalah mengejar kedewasaan rohani. Mengejar kedewasaan rohani. Nah, waktu Bapak Gembala kasih tema itu, mata saya itu langsung tertuju kepada satu kata yaitu kata mengejar ini. Karena ternyata kata mengejar, saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa pengertian dari kata mengejar. Yang pertama dikatakan begini, berlari untuk menyusul atau menangkap sesuatu. Nah, kemudian pengertian mengejar itu yang kedua begini, berusaha keras hendak mencapai atau mendapatkan sesuatu. Dan kemudian yang ketiga dikatakan begini, menginginkan dengan sangat sungguh-sungguh. Dan kemudian saya sejenak berpikir, Tuhan, mengejar kedewasaan rohani. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, adakah 3 kriteria ini dari kata mengejar itu ada pada kita? Berlari untuk menyusul atau menangkap sesuatu yang ada di depan kita. Kita berusaha begitu keras karena ada sesuatu yang hendak kita capai atau kita dapatkan, yaitu tingkat kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Atau kemudian kita menginginkan ada sebuah keinginan yang sangat besar dalam diri kita untuk kita sampai di satu titik yang namanya dewasa. Karena beberapa minggu yang lalu rasanya ada yang bilang begini kan, Pak Gembala kalau nggak salah, menjadi tua itu pasti, tapi jadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Nah, pagi hari ini izinkan saya berbagi tentang satu tema,
yaitu masih berkaitan dengan dewasa secara rohani. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang dewasa secara rohani, maka buat kita umat Kristen dewasa secara rohani itu artinya begini. Menjadi serupa dengan Kristus. Dewasa buat kita anak-anak Tuhan itu, kita akan dikatakan dewasa ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat Kejadian 1 bilang apa? Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan beliau. Tapi kemudian cerita tentang dosa masuk, gambar itu rusak. Kalau gambarnya rusak, apanya yang harus dibenerin? Apa yang harus dipulihkan? Gambarnya. Makanya penting kita menjadi dewasa, supaya gambar yang dulu rusak itu kemudian dibenahi. Sampai kita menjadi dewasa, mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin berbagi tentang berkarakter seperti Kristus. Karena begini, waktu kita dikatakan menjadi serupa dengan Kristus itu artinya kan begini. Serupa dengan Kristus itu berarti punya kualitas karakter yang sama seperti Kristus. Berarti kalau dewasa, berarti kita harus punya karakter itu kayak Tuhan, kayak Yesus. Makanya Yohanes bilang kan, kalau kita ada dalam Yesus tuh, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, kita mau coba lihat. Ya, kita buka langsung 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah. Ini garis bawahi. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Kok ragu-ragu? Hendaklah. Itu dia. Ayat 20. Dalam rumah yang besar, Paulus coba pakai sebuah metafora, gambaran untuk disampaikan kepada Timotius. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada perabot ceritanya dari kayu dan tanah. Yang pertama, emas dan perak itu digunakan atau dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir kayu dan tanah itu untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kita akan jadi emas atau perak. Ia dikuduskan lalu dipandang layak. Untuk apa? Untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, ini karena Timotius masih muda, makanya Paulus tulis surat begini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saya berharap Bapak Ibu sudah cukup siap ya. Ini rada seru. Nah, kita masuk ke ayat 19. Dikatakan begini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya. Dasar itu sebenarnya dari bahasa aslinya itu kebenaran. Gitu ya. Tetapi kebenaran yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, waktu dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, ini bukan berarti berarti ada orang-orang yang Tuhan nggak tahu. Berarti Tuhan nggak maha tahu dong. Enggak begitu. Semuanya Tuhan tahu. Hanya saja orang-orang tertentu saja yang kemudian dikenal
dan dipandang sebagai milik kepunyaannya. Nah, ketika dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, ini berbicara tentang satu hal. Dengar baik. Ini bicara tentang kedekatan dan keterikatan antara kita dengan Tuhan. Kalau kita mau dibilang sebagai orang yang mengenal Allah, kalau kita mengaku diri kita mengenal Allah, pastikan satu hal. Ada kedekatan dan ada keterikatan antara kita dengan Allah. Itu kriteria orang yang disebut mengenal. Karena tidak mungkin kita saling mengenal kalau kita tidak pernah punya hubungan dan kita tidak pernah punya ikatan. Tidak bisa. Orang yang disebut mengenal Tuhan itu yang punya hubungan, kedekatan, dan keterikatan antara manusia dengan Allah. Nah, kalau begitu, satu hal yang mungkin ada beberapa hal yang perlu coba kita tanya sama diri kita. Mengenal, ginosko. Pertanyaan pertama begini. Coba kita berefleksi. Saya ingin pagi hari ini kita lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih banyak merenung. Coba renungkan begini. Adakah kesadaran dalam diri kita bahwa Tuhan itu ada? Adakah kesadaran di dalam diri kita bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya? Nah, kalau kemudian kita percaya bahwa Allah itu ada, lalu persoalan kedua begini, pertanyaan kedua. Apakah kita terbiasa untuk datang dan mendekat kepada Tuhan? Kepentingannya begini, untuk tahu dan untuk paham tentang siapa Tuhan. Kalau sekedar percaya Tuhan itu ada, mungkin semua orang percaya. Dunia ini, semesta ini sudah cukup membuktikan bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kemudian pertanyaannya lebih jauh, apakah kemudian selain kita percaya Allah itu ada, apakah kita terbiasa memutuskan untuk datang dan mendekat kepada Tuhan? Kepentingannya supaya kita tahu dan kita kenal, kita paham siapa Tuhan. Ketiga, apakah kita ini orang-orang yang mengaku diri percaya, pengikut jalan Tuhan, mengaku anak Tuhan, mengaku biji mata Allah? Coba pertanyakan begini, apakah kita ini terbiasa untuk datang kepada Tuhan supaya kita punya pandangan, persepsi, pendapat yang benar tentang Tuhan? Dari pagi sampai pagi lagi, kita biasa nggak sih datang sama Tuhan supaya pengen tahu Tuhan tuh ya apa toh? Supaya kita punya pemahaman, punya persepsi yang benar tentang Tuhan, supaya kita dalam hidup realitas setiap hari, kita tidak salah paham sama Tuhan. Karena faktanya sampai hari ini masih banyak orang Kristen gagal paham sama Tuhan. Kenapa gagal paham? Enggak kenal. Kenapa enggak kenal? Sudah pasti enggak pernah membiasakan diri datang untuk tahu tentang siapa Tuhan. Saya enggak lagi marah-marah, Bapak Ibu, jangan nangis ya. Saya pikir sudah waktunya sekarang kita berbenah. Sudah waktunya kita kembali. Jangan sampai kita seperti anak yang sulung di dalam rumah, tapi kita terhilang. Nah, pertanyaannya kan begini kemudian. Banyak kita seringkali kita mengaku kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita sering baca Alkitab, kita rajin baca Alkitab, kita tahu cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi persoalannya sekarang begini, kita mengaku kenal Tuhan. Pertimbangkan 3 pertanyaan tadi. Tapi kemudian pertanyaan persoalan yang berikutnya adalah begini.
Kita mengaku kenal Tuhan. Tuhan kenal kita enggak? Coba kalau saya mau tantang Bapak Ibu, berdiam diri dan tanya, kalau hari ini kita berhadapan dengan Tuhan satu lawan satu, kira-kira beliau akan bilang aku kenal kamu, atau beliau akan bilang aku tidak kenal kamu ternyata? Sederhana saja tolok ukurnya. Balik lagi ke pertanyaan 3 hal tadi. Kita terbiasa datang kepada Tuhan untuk kenal Tuhan atau enggak. Nah, kalau begitu kemudian sekarang begini. Dari mana kita tahu bahwa kita ini mengenal Tuhan, bahwa kita ini dikenal Tuhan, bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, bahwa kita ini orang-orang yang dewasa? Buat saya jawaban yang paling sederhana kan begini. Pohon itu dikenal dari apanya sih? Buahnya. So simple. Bukan soal kita, bukan soal kayak saya khotbah misalnya setahun 52 kali, bukan persoalan itu. Buahnya. Saya sering bilang, bisa mengajar berbeda dengan bisa melakukannya. Bisa membicarakan berbeda dengan bisa mengerjakannya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, kalau kita mengaku kenal Tuhan, kita mengaku kita milik Tuhan, seharusnya kualitas karakter Kristus itu nampak begitu nyata dalam hidup kita setiap hari. Dan siapapun yang duduk dengan kita, siapapun yang jalan dengan kita, siapapun yang bergaul dengan kita, siapapun yang berkomunitas dengan kita, mereka akan bisa melihat buah itu dengan sangat nyata. Akan sangat nyata. Kalau di gereja semua baik. Semua baik. Kalau Bapak Ibu mau tahu saya, tanya anak saya. Kalau mau tahu saya, nanya ke Pak Elia, pasti jawabannya baik. Karena beliau nggak pernah tinggal bareng dengan saya. Tapi kalau mau tahu saya, tanya ke anak saya. Kalau kita mengenal Tuhan, seharusnya kualitas karakter dari Kristus itu nyata dalam hidup kita. Tidak perlu dipaksakan. Itu harusnya natural. Nah, makanya di ayat 19 tadi ada satu kata kemudian kan menarik. Kalau Bapak Ibu baca lagi ya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan? Kok ragu-ragu? Meninggalkan apa? Coba yang pede. Meninggalkan apa, Bu? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kejahatan adikia. 1, itu bicara tentang ketidakadilan. 2, itu bicara tentang ketidakbenaran. 3, itu berbicara tentang pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi waktu dibilang meninggalkan kejahatan, berarti mulai hari ini kita harus tahu, kita paham. Kita harus tinggalkan sifat yang namanya ketidakadilan. Kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan berlaku tidak adil, bersikap tidak benar. Kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Tinggalkan. Tidak bisa enggak. Apa itu meninggalkan? Meninggalkan itu artinya begini, apistemi. Apa itu apistemi? 1, menjauhkan diri. Kita harus menjauhkan diri dari yang namanya ketidakadilan, ketidakbenaran, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tinggalkan, jauhi. Kedua, menutup peluang. Kalau ada peluang untuk kita melakukan ketidakadilan, tutup peluang itu.
Jangan kasih kesempatan. Waktu kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, firman Tuhan bilang begini, tinggalkan, tutup peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita punya kesempatan, punya peluang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, tutup peluang itu. Tidak lakukan itu, kita tidak akan pernah tumbuh jadi dewasa. Nggak pernah lakukan itu. Sampai cacing tumbuh sayap pun kita nggak akan pernah jadi dewasa. Sampai ayam tumbuh gigi pun kita nggak akan pernah jadi dewasa. Nggak kan? Jangan pernah kasih kesempatan dan peluang terhadap 3 hal itu. Ketidakbenaran, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Meninggalkan artinya menghapus. Kalau kita punya masa lalu kebiasaan-kebiasaan melakukan 3 hal itu, hapus, buang. Stop sampai di sini. Meninggalkan itu artinya menarik diri dan kemudian pergi. Tidak lagi ada di situ. Makanya orang yang mengenal Tuhan, mereka nggak akan ada di sekitar kejahatan, mereka nggak akan terlibat dalam kejahatan, mereka nggak akan berhubungan dengan kejahatan, mereka nggak akan hidup dalam kejahatan, dan mereka nggak akan melakukan kejahatan. Kalau kita masih terlibat di situ, masih berdiri di situ, waspada. Sebentar lagi kita jatuh. Sebentar lagi kita jatuh. Orang yang merasa dirinya kuat, tunggu saja, sebentar lagi pasti jatuh. Satu yang menarik kemudian begini, meninggalkan itu arti katanya murtad. Berarti kita ini harus murtad terhadap ketidakadilan, kita harus murtad dari ketidakbenaran, kita harus murtad dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Berpaling sudah. Nah, meninggalkan arti yang kemudian berikutnya begini, menjaga diri. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Supaya jangan sampai kita melakukan ketidakadilan. Jangan sampai kita melakukan ketidakbenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbiasa melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Stop. Jaga diri. Jaga diri. Kalau sampai hari ini mulut kita suka keluar yang gak baik, stop, cukup. Istri, suami, anak, orang tua bukan tempat untuk mendengarkan sumpah serapah. Stop. Jauhlah dari ketidakbenaran, menjauhlah dari ketidakadilan, menjauhlah dari kebiasaan melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Makanya Paulus kan bilang sama Timotius, di ayat 1 tuh dibilang, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kemudian dia bilang lagi di ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu. Kalau kita dengar firman Tuhan, perhatikan, camkan, dengar baik. Sisi mana dari hidup kita yang harus dibenahi, benahi. Sisi mana dari hidup kita yang masih tidak benar, beresin. Kebiasaan-kebiasaan buruk mana yang masih kita lakukan, melanggar kebenaran-kebenaran hukum Tuhan, stop sampai di sini. Teman-teman gereja tidak akan pernah tahu. Mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi sepasang mata Tuhan tidak akan pernah bisa ditipu. Tidak akan. Pikirkan, camkan, renungkan baik-baik. Ayat 16 Paulus bilangkan begini. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan orang-orang yang model begini ini kayak penyakit kanker. Paulus bilang ayat 17, itu kayak penyakit kanker, mudah menjalar. Merusak hidup orang, merusak hati orang. Sampai pada akhirnya orang bisa mengalami yang namanya kematian. Gara-gara omongan kita yang tidak benar.
omongan-omongan yang kosong. Saya pikir tidak pantas dilakukan sama kita. Kalau kita mengenal Allah. Kalau kita ini milik kepunyaan Allah. Ayat 21 kan bilang begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari apa? Dari 3 hal tadi. Ketidakbenaran, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Perhatikan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kalau kita masih bergelut dan berkecimpung dalam 3 hal tadi, berarti kita tidak akan pernah jadi perabot yang mulia. Dengar baik. Karena Paulus bilang, jika seorang menyucikan dirinya dari 3 hal itu, dia akan jadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Nah yang kedua, ini yang harusnya yang pertama. Oke, yang kedua, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ayat 20 bilang, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Apa pelajaran buat kita? Kalau kita ini orang yang mengenal Allah, kalau kita ini adalah milik Allah, kalau kita ini memang dikenal Allah, kalau kita ini orang yang dewasa, kalau kita ini orang yang punya kualitas karakternya Kristus, satu, dia akan meninggalkan kejahatan. Dia nggak akan pernah bermain di area itu. Nggak akan di situ. Nggak akan di situ mainannya. Jadi kalau kita masih suka main-main di situ, tahu sudah kita jawabannya. Yang kedua, emas dan perak saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik. Sederhananya kan begini. Kualitas saja. Emang kayu nggak berguna, emang tanah nggak berguna? Berguna. Tapi kan Paulus bilang, tapi itu mah untuk pekerjaan, untuk maksud yang kurang mulia. Bukan nggak berguna, bukan soal berguna nggak berguna, tapi ini soal kualitas. Saya mau tanya Bapak Ibu mau pakai emas batangan buat ganjal pintu rumah? Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak Ibu akan pakai kayu untuk ganjal pintu rumah. Tidak akan pakai emas batangan buat ganjal pintu rumah. Setiap hari akan banyak orang datang ke situ bertamu, percaya. So simple. Ini bicara soal kualitas. Nah kalau kita mengaku pengenal Tuhan, kita punya kualitas karakternya Kristus, lihat saja kualitas hidupnya. Makanya buah dikenal dari, berarti masih memperhatikan. Pohon dikenal dari buahnya. Lihat saja. Lihat aja. Kalau marah kemudian masih mengangkat tangan, sudah. Sadar diri. Jangan sampai melayang tapi begitu kita udah begini stop, sadar. Oh, saya masih jauh ternyata. Waktu kita marah sama anak, Aisyah, stop. Sadar diri, stop sampai di situ. Marah sama anak tiba-tiba bilang kamu mah nggak stop sampai di situ, sadar diri. Kalau kita biasa bergaul dengan Tuhan, alarm itu ada, percayalah. Waktu kita mau ngelakuin yang salah, dia pasti kasih ingat, stop. Kalau sampai kelepasan, saya berani jamin, kita tidak pernah datang mendekat dan bergaul sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai kebablasan terus menerus. Udah mau jam 8 ternyata. Yang ketiga, terakhir. Paling senang kalau udah terakhir. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka. Mereka yang siapa? Yang berseru kepada Tuhan. Apakah semua orang? Dengan hati yang murni. Kalau kita
dewasa, kita pasti akan meninggalkan satu yang namanya kejahatan. Kedua, kita pasti akan menjadi orang yang hidup kita itu hidup yang berkualitas, bukan hidup murahan. Ketiga, kalau kita orang yang dewasa, kalau kita betul mengenal Tuhan, kita itu akan hidup dengan hati yang murni. Ini bicara soal apa? Mengapa itu lebih penting daripada apa? Motivasi. Motivasi kita melakukan sesuatu itu jauh lebih penting dibandingkan apa yang kita lakukan. Sehebat, semegah, seindah apapun yang kita buat, kalau di sininya sudah bengkok, maafkan saya, sia-sia yang kita lakukan. Sia-sia. Nah, LAI bilang begini di ayat 21, disediakan. Tapi kalau bahasa Inggris itu pakai kata prepared, siap. Nah, berarti kan begini. Ada orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang mulia, untuk maksud yang mulia. Tapi ternyata ada orang-orang yang gak siap untuk dipakai Tuhan sebagai alat untuk maksud yang mulia. Kita yang mana? Kita siap atau kita tidak siap? Dari sini saja sebenarnya kita bisa mengukur diri. Kayukah kita? Tanahkah kita? Perakkah kita? Atau emaskah kita? Karena satu hari nanti, percayalah, kita akan bertemu dengan Tuhan one on one. Di situ nggak ada lagi kesempatan untuk bisa mengelak. Tidak ada. Dia akan bongkar semuanya tentang apakah kita terbiasa meninggalkan kejahatan atau tidak. Apakah kita ini orang yang hidup dengan berkualitas seperti Kristus atau enggak. Orang ketemu kita itu senang atau enak. Nah, itu pertanyaan. Apakah kemudian kita ini orang-orang yang hidup dengan hati nurani yang murni? Semua yang kita lakukan, motivasinya lurus, enggak bengkok. Nah, selain motivasi, kata siap, itu juga bicara soal proses. Saya pikir tanah itu kalau dibakar, dia bisa jadi keramik. Kalau udah jadi keramik pasti mahal harganya. Tapi kalau tanah liat biasa cuman dijemur, murah. Kalau kendi itu murah. Tapi kalau udah dibakar sampai ribuan derajat Celcius dan kemudian jadi keramik, itu mahal. Permata kayak batu arang itu murah. Tapi waktu dia diproses dengan panas yang luar biasa tingginya, dia jadi batu permata, itu mahal. Nah, kita mau dari proses. Bahasa Yunani bilang itu dipahat. Dipahat itu berarti dibuang bagian yang gak penting. Dibuang bagian yang gak perlu. Mau enggak? Sakit pasti sakit. Tapi keuntungannya buat kita itu ada di depan sana. Satu kisah yang menarik. Ketika Paulus dibilang di ayat-ayat sebelumnya. Rasanya di pasal ayat-ayat 1 itu dia pakai 3 perumpamaan. Ada prajurit, ada olahragawan, ada petani. Tapi satu perumpamaan yang buat saya menarik adalah tentara, prajurit. Menurut Bapak Ibu, prajurit itu tujuannya apa sih? Tujuan prajurit itu apa? Cuman satu. Bela negara, bukan untuk menjadi kaya, untuk mengabdi kepada bangsa, bukan untuk bergelimang harta. Itu prajurit.
Nah, tadi malam kami ada kelas pendalaman Alkitab. Ada satu hal yang menarik, saya sampai catat tadi pagi, karena saya takut lupa. Di Yohanes pasal 1, tadi malam kita belajar tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Bapak Ibu buka ya, Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1, ayat yang ini terakhir. Saya janji ini terakhir. Ayat 35. Dikatakan begini. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi ada Yohanes, ada 2 orang muridnya. Dan ketika Yohanes melihat Yesus lewat, Yohanes bilang sama muridnya yang 2 orang, itu, lihat, anak domba Allah. Oke. Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya Yohanes, apa yang dikatakan Yohanes itu. Lalu apa? Mereka pergi mengikut Yesus. Kok Witono punya 2 orang murid, Ayub sama Mas Agung. Saya lewat. Kok Witono bilang, itu anak domba Allah. Mas Agung sama Ayub, saya resign ya, Pak. Saya mau ikut Dwi, katanya. 2 orang murid Yohanes hari itu pergi dari Yohanes dan kemudian memilih mengikuti Yesus. Apakah Yohanes sakit hati? Enggak. Muridnya pindah ke rabi yang lain, ke guru yang lain. Yohanes marah? Enggak. Kenapa? Dia tahu siapa Tuhannya dan dia tahu apa tujuan hidupnya. Bukan untuk meninggikan dirinya, tapi untuk meninggikan Tuhannya. Hidup kita tujuannya apa? Dan kemudian waktu Andreas mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, kamu cari apa? Kamu cari apa? Cari, tadi malam saya bahas juga, cari itu seteo. Cari itu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu sembah. Kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya sama Bapak Ibu, apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu hari ini? Apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu hari ini? Dan Tuhan closing, apa yang kamu sembah dalam hidupmu hari ini? Tuhankah? Istrikah? Suamikah? Anak-anakkah? Kekayaan kitakah? Popularitas kitakah? Ketenaran kitakah? Saya hanya berdoa, tempatkan Tuhan pada proporsi yang seharusnya. Tempatkan Tuhan pada tempat yang seharusnya. Respeklah sama Tuhan. Hormatlah sama Tuhan. Bukan apa? Supaya satu hari nanti kita disebut sebagai orang-orang yang dikenal Tuhan. Kita dikenal sebagai miliknya Tuhan. Kita emas. Kita bukan kayu. Dan kita bukan tanah. Amin. Boleh Cak kita nyanyi satu lagu itu? Bapak Ibu, Caca nanti nyanyi lagu yang sebelum firman. Please. Kita renungkan baik-baik pujian itu. Dan kemudian setelah itu nanti saya akan berdoa. Hembuskanlah nafasmu penuh
aku Tuhan. Aku serahkan segalanya untuk jadi Sama Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, angkat pujian ini sebagai pengakuanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau di dalam kami, Kau penyelamat kami. Jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Kau menuntunku. Yesus, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Mari angkat tanganmu Tuhan, Kau di dalamku. Yesus, Yesus, Kau besertaku. Aku serahkan Segalanya ku jadi seperti-Mu. Seberapa banyak kita yang rindu untuk menjadi seperti Tuhan? Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di posisi mana hari ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sampai hari ini dari cara Tuhan melihat, bukan dari cara manusia melihat, tapi dari cara Tuhan melihat, dari cara Tuhan menimbang, dan dari cara Tuhan menilai hidup kita. Apakah hari ini Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang dewasa? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang tidak lagi berpijak di atas ketidakbenaran, tidak lagi hidup di atas ketidakadilan, tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang terbiasa melakukan pelanggaran demi pelanggaran dalam hidup? Tuhan akan melihat kita, menimbang kita, menilai kita dengan neraca yang sangat teliti. Dan kita tidak akan pernah bisa mengelak. Tuhan, pagi hari ini Engkau berbicara terus kepada setiap kami, baik kepada hamba-Mu maupun kepada jemaat-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin, tuntun kami di dalam kesabaran dan kesetiaan. Sadar ingatkan kami ketika kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sadar ingatkan kami ketika kami menjadi orang yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam hidup. Tuhan, tolong kami ketika kami ternyata sampai hari ini menjadi pribadi yang tidak berkualitas sama sekali dalam hidup kami. Dalam cara kami berbicara, dalam cara kami berpikir, dalam cara kami bersikap. Kalau ternyata Tuhan melihat bahwa semuanya penuh dengan kebusukan, Tuhan tolong ampuni kami. Bimbing dan tuntun kami untuk kami bisa berbalik dan meninggalkan semuanya, dan kami kembali kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Tuhan, tolong ampuni kami kalau ternyata sampai hari ini di atas semua yang kami lakukan ada ketidakmurnian, ada motivasi-motivasi yang salah, ada kepentingan-kepentingan pribadi. Tuhan, tolong ampuni kami. Ini kami anak, bawa kami kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong memberkati jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, supaya semakin hari Tuhan melihat kami semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di mata Tuhan. Sekitar kami, siapapun yang ada di sekitar kami, mereka bisa menikmati buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dari realita hidup kami
setiap hari. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyimak pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau on-site. Yang pertama, pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30, dan ibadah pemuda bagi Kristus pukul 16.30. Kami juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk ibadah 1 dan 2, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Sedangkan untuk ibadah pemuda, dapat mendaftar ke pengurus PBK. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GI Amaleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Ibadah-ibadah raya minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Adapun yang melayani sakramen perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Bagi sidang jemaat yang beribadah secara online dan membutuhkan hosti atau anggur, dapat mendaftar melalui nomor WhatsApp Sekretariat Gereja. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom, kecuali minggu keempat. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat melakukan scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Keempat, persekutuan doa pelayan. Kami mengundang seluruh pelayan, mulai dari majelis, pengurus seksi, pop leader, dan pelayan ibadah untuk hadir dalam persekutuan doa pelayan yang akan diadakan pada hari Rabu ini pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Link Zoom persekutuan pelayan ini akan dikirimkan ke grup WhatsApp masing-masing bagian. Firman Tuhan untuk bulan ini akan dilayani oleh pendeta muda Samuel Marbun STH. Kelima, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti doa misi yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-35 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2022. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 5x9 cm. Ditempatkan di bagian hardcover kalender dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5 x 5 cm. Ditempatkan di lembar bulanan kalender dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa logo perusahaan atau ucapan pribadi diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2021. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3460 413 647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Erni di nomor 0812 2313 444 atau Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Hola Rana,
Listeners, let's come and join us di acara pre-launching Run Community. Acara pre-launching akan diadakan secara onsite pada hari Minggu 19 September 2021 pukul 16.30 di Giamale Air lantai 1. Acara ini juga akan dilangsungkan secara live streaming melalui YouTube channel Run Community. Untuk link ibadah online dapat diakses di bit.ly/runcom. Bagi kamu yang berada di rentang usia mahasiswa hingga pasangan muda, yuk join acara ini. Jangan lupa untuk join WhatsApp group dan update data diri kamu melalui link yang tertera di layar. Kunjungi juga Instagram kami di @runcommunity_. Akhir kata, see you at Run Community Pro Launching. God bless! Akhirnya, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. Iya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita ada satu pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini berbagai kegiatan yang kita lakukan baik di mall, rumah makan dan lain-lain sekarang ini membutuhkan aplikasi Peduli Lindungi, betul ya? Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum punya aplikasi bisa diinstal karena tadi Bapak Gembala menyampaikan bahwa ada kemungkinan gereja pun akan diterapkan sistem seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ibadah onsite, kemungkinan nanti ke depannya akan harus punya aplikasi Peduli Lindungi dan kemudian harus scan seperti itu. Jadi mungkin sekarang mumpung masih ada waktu untuk 1-2 minggu ke depan bisa disetting, bisa diinstal, bisa dipersiapkan semuanya dengan baik. Begitu ya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini, buat semua yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Kami tahu Tuhan sayang sama kami. Dan kami bersyukur buat kesetiaan, buat kasih-Mu dari awal sampai dengan akhirnya ibadah ini. Dan sebentar kami mau pulang, kami menghadap Tuhan dengan merendahkan hati kami dan mengangkat kedua tangan kami. Bapak Ibu Saudara, setelah kita sama-sama beribadah dan berbakti, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian atas kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, Ia datang yang kedua kali. Amin.